Halo, assalamualaikum sobat sehat. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Alhamdulillah, senang sekali kami bisa menyapa kembali dan bertemu dengan sobat sehat semua. Dan pastinya kita datang dengan membawa materi-materi yang keren banget yang akan bermanfaat untuk kesuksesan program teman-teman semua. Apa materi kita malam ini? Oke, materi kita malam ini adalah tentang diet dan metabolisme tubuh. Apa kaitannya ya antara diet dan metabolisme tubuh? Metabolisme tubuh itu apa sih? Nah, penasaran? Oke, kita langsung aja ya. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu apa itu metabolisme tubuh. Bagi yang belum tahu, metabolisme tubuh adalah proses biokimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme memiliki fungsi untuk melakukan proses pembakaran kalori dari makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Energi yang dihasilkan dari nutrisi akan digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh seperti bernafas, mengatur sirkulasi darah, menghasilkan hormon, menyembuhkan luka, memperbaiki sel-sel yang rusak, serta untuk melakukan aktivitas fisik. Gampangnya begini, seperti kalau kita punya kendaraan, punya motor misalnya, kita udah isi bensin. Nah, bensin itu seperti makanan. Bensin yang masuk akan dilakukan proses di dalam mesin motor tersebut untuk bisa membuat motor itu bergerak, untuk bisa mesin motornya berjalan. Nah, kira-kira metabolisme tubuh itu seperti itu, teman-teman. Apa yang kita makan akan dikonversi atau dirubah di dalam tubuh kita menjadi energi supaya kita bisa bernafas, sirkulasi darah berjalan dengan lancar, menghasilkan hormon, menyembuhkan luka, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan juga untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Gimana? Mudah-mudahan jelas ya. Lalu, apa kaitan diet dengan metabolisme tubuh? Hal utama yang menyebabkan cepat atau lambatnya kenaikan berat badan adalah sistem metabolisme dan proses pembakaran kalori. Saat metabolisme melambat, tubuh akan lebih sulit memproses makanan untuk menghasilkan energi. Akibatnya terjadi penurunan massa otot dan tubuh menyimpan lapisan lemak lebih banyak. Sebaliknya, semakin tinggi metabolisme, maka makanan akan lebih cepat dicerna dan kemampuan tubuh untuk membakar kalori akan semakin besar. Kemampuan membakar kalori yang besar inilah yang menyebabkan tidak adanya timbunan lemak di tubuh. Nah, teman-teman, banyak faktor yang bisa menyebabkan metabolisme tubuh melambat. Antara lain, tingkat aktivitas fisik yang rendah, konsumsi kalori yang terlalu sedikit, contohnya pada diet ekstrim ya, dan kurang mengkonsumsi protein. Selain itu, terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis dan berlemak, tingkat stres yang tinggi, kurang istirahat, dan juga mengkonsumsi obat-obatan tertentu ternyata juga dapat memperlambat metabolisme tubuh. Nah, metabolisme tubuh yang lambat membuat kita sulit untuk menghilangkan lemak. Nah, ini nih jawaban buat yang kemarin-kemarin udah sering diet tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Ada yang pernah? Ada ya. Nah, jadi kita semua mau dong programnya berhasil dengan tetap energik, semakin fit dan semakin sehat. Benar nggak? Dan rahasia itu semua adalah dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, jadi gimana caranya mempercepat sistem metabolisme tubuh? Saatnya kita mencari tahu. Oke, let's go. Rahasia pertama untuk meningkatkan metabolisme tubuh adalah dengan meningkatkan massa otot. Teman-teman tahu nggak bahwa ternyata otot adalah mesin pembakar lemak. Ingat ya, otot adalah mesin pembakar lemak. Mengapa? Jaringan otot adalah metabolik aktif dan menggunakan energi bahkan pada saat istirahat. Jadi ketika massa otot kita banyak, massa otot kita tinggi, pada saat kita istirahat pun tubuh kita tetap membakar kalori. Gitu gampangnya ya. Sedangkan jaringan adiposa atau jaringan lemak tidak melakukan apapun saat istirahat. Nah, teman-teman, kalau di dalam tubuh kita lebih banyak lemak, waktu kita tidur itu tubuh kita nggak melakukan apa-apa. Tapi waktu tubuh kita tinggi massa ototnya, pada saat kita tidur tubuh kita juga membakar kalori. Gitu, kebayang ya? Jadi mengapa disebut mesin pembakar lemak? Karena otot memiliki sifat metabolik aktif.
ya. Nah, teman-teman, faktanya protein adalah salah satu bahan baku penting untuk meningkatkan massa otot. Di pola diet SBL yang kita lakukan, kerennya ini ya, kita sudah memasukkan unsur protein di setiap jam makan utama kita. Kok bisa? Wah, teman-teman, waktu kita sarapan pagi, kita minum shake kan? Di dalam satu gelas shake itu sudah mengandung 9 gram protein. Apabila ditambahkan dengan protein powder, maka kandungan proteinnya akan meningkat menjadi 13 gram. Kemudian makan siang ala SBL kita dengan porsi protein yang tepat mengandung sekitar 25-30 gram protein. Kemudian makan malam sehat kita juga mengkonsumsi shake Herbalife yang mengandung 9 gram protein. Dan kalau kita pakai protein powder, kandungan proteinnya akan meningkat menjadi 13 gram. Jadi, siapa yang mau lemaknya lekas terkikis dengan memberi nutrisi yang tepat pada otot kita? Pastikan mengkonsumsi shake minimal 2 kali sehari ya. Sangat baik apabila ditambahkan dengan protein powder. Semangat biar makin strong. Rahasia meningkatkan metabolisme tubuh yang kedua adalah mengkonsumsi minuman berkafein. Kafein sebagai stimulan dapat meningkatkan aktivitas saraf dan membuat gerakan tubuh lebih aktif. Kafein juga mengubah penggunaan bahan bakar sehingga tubuh lebih banyak membakar lemak untuk energi daripada glukosa. Namun, hati-hati ya teman-teman dalam memilih minuman berkafein. Alih-alih kepengen meningkatkan metabolisme tubuh, yang terjadi malah meningkatkan lemak. Karena minuman kafeinnya udah dicampur dengan gula yang tinggi kalori. Itu sebabnya Herbalife menghadirkan aneka varian teh rendah kalori sebagai pengganti minuman berkafein tinggi kalori yang banyak beredar di luaran. Semua varian teh Herbalife dibuat dari daun teh berkualitas tinggi dengan khasiat yang luar biasa. Selain memiliki manfaat untuk meningkatkan metabolisme tubuh, menjaga stamina yang akan membantu kita tetap energik selama menjalani masa diet, juga memberi asupan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Dan semua teh Herbalife itu kalorinya kecil banget loh. Ada herbal concentrate tea atau yang lebih kita kenal sebagai thermo tea yang kalorinya hanya 5. Ada NRGT yang kalorinya hanya 2. Bahkan ada nih yang teh kaya antioksidan yang rasanya super duper lezat tapi kalorinya 0. Wah, udah kayak minum air putih aja ya. Jadi, buat teman-teman yang pengen metabolisme tubuhnya semakin cepat, yang artinya pengen lemaknya semakin cepat terkikis, pastikan ya mengkonsumsi teh Herbalife juga. Dan teman-teman silakan hubungi para coachnya kalau belum punya. Rahasia meningkatkan metabolisme tubuh berikutnya adalah banyak mengkonsumsi air putih ya. Teman-teman, orang yang dehidrasi atau kekurangan cairan akan membakar lemak 2% lebih rendah. Jadi, salah satu cara untuk meningkatkan metabolisme atau meningkatkan pembakaran lemak adalah dengan mengkonsumsi air putih sesuai kebutuhan, jangan sampai kurang. Gimana sih cara ngitungnya? Cara gampangnya adalah 50 mili dikali berat badan kita. Misalnya berat badan kita 60 kilo, maka 60 kilo kali 50 mili sama dengan 3000 mili. Itu sama dengan 3 liter. Jadi untuk yang berat badannya 60 kilo, pastikan mengkonsumsi minimal 3 liter dalam satu hari. Jadi pagi boleh dibagi, pagi sampai jam 12 siang 1 liter, jam 12 siang sampai jam 6 sore misalnya 1,5 liter, sisanya 500 mili setelah setelah jam 6. Kemudian kalau yang berat badannya 90 kilo berarti harus bertambah lagi 90 kali 50 mili 4,5 liter ya teman-teman ya. Tinggal dibagi, misalnya pagi 2 liter, siangnya misalnya 2 liter, di atas jam 6 sudah 500 mili. Nah teman-teman, untuk konsumsi air putih di malam hari usahakan sesuai kebutuhan aja ya, jangan terlalu banyak karena kita menghindari nanti tidurnya jadi nggak nyaman. Kemudian juga ternyata minum banyak menjelang tidur itu juga salah satu penyebab adanya kantong mata ketika kita bangun tidur. Nah teman-teman, ini ada salah satu fakta yang mungkin banyak yang belum tahu, bahwa ternyata mengkonsumsi air dingin
dibandingkan dengan air biasa atau air hangat ternyata bisa meningkatkan metabolisme tubuh lebih cepat. Ini karena ketika air dingin masuk ke dalam tubuh akan memaksa tubuh menyesuaikan suhu. Jadi misalnya air dingin itu suhunya 18 derajat. Suhu tubuh kita kan sekitar 36 derajat. Ketika air dingin itu masuk ke dalam tubuh, dia akan menyesuaikan suhunya supaya sama dengan suhu tubuh kita. Bagaimana cara dia menyesuaikan dengan suhu tubuh kita? Maka tubuh kita akan memberikan energi kepada air dingin supaya suhunya bisa naik sampai 36 derajat. 36 derajat. Jadi itu yang disebut kenapa air dingin bisa membantu peningkatan metabolisme tubuh. Oke? Rahasia peningkatan metabolisme berikutnya adalah makan secara teratur. Teman-teman, diet yang berlebihan akan menyebabkan tubuh masuk ke dalam kondisi starvation mode atau dalam kondisi lapar. Ketika tubuh kelaparan, maka akan mengambil otot kita untuk mengatasi rasa lapar tersebut. Akibatnya ketika tubuh mengambil asupan gizi dari otot, yang terjadi tubuh akan kehilangan massa otot dan metabolisme pun akan ikut turun. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk makan secara teratur setiap hari dengan jumlah kalori yang kita butuhkan. Ya, teman-teman, pastikan yang kita konsumsi kalorinya pas, tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar. Kalau terlalu rendah kita akan kehilangan energi. Kalau terlalu banyak kita nggak jadi turun berat badan, jadinya over kalori, malah nggak bisa turun berat badan ya. Jadi pastikan ketika teman-teman ikut program ini, pastikan pola makan SBL pagi, siang, sore, malam, dari mulai sarapan, cemilan pagi, makan siang, cemilan sore, makan malam, semuanya diikuti. Oke? Rahasia berikutnya adalah melakukan olahraga secara teratur. Oke, teman-teman, sudah rahasia umum ya bahwa olahraga itu akan membantu proses booster kita untuk mempercepat program turun berat badan kita. Tapi ingat ya teman-teman, olahraga itu hanya memiliki kontribusi sekitar 20% dari program turun berat badan kita. 80% sisanya itu dipengaruhi oleh pola makan kita. Nah, teman-teman, olahraga sudah rahasia umum bahwa olahraga itu tujuannya adalah untuk membangun massa otot, terutama olahraga yang ada bebannya. Jadi, teman-teman bukan berarti harus ke gym, harus angkat beban, harus nggak bisa melakukannya di rumah, enggak. Nah, teman-teman, ketika kita berolahraga, kita bisa mengambil beban dari tubuh kita. Misalnya dengan sit up, kita plank itu pakai beban, tapi bebannya adalah beban tubuh, ya. Nah, teman-teman, kalau kita rutin berolahraga, massa otot akan terbangun. Kalau massa ototnya banyak, otomatis metabolisme tubuhnya akan semakin meningkat. Jadi, pastikan teman-teman saat melakukan pola diet SBL juga melakukan olahraga secara aktif, oke? Nah, rahasia yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Teman-teman, kurang tidur dapat menurunkan metabolisme tubuh. Selain itu, kurang tidur juga bisa meningkatkan kadar hormon grelin dan kortisol, sehingga menyebabkan lonjakan nafsu makan yang pada akhirnya akan mengakibatkan berat badan kita menjadi tidak ideal. Jadi, ada yang berat badannya masih lambat turunnya, coba dicek, apa mungkin masih sering begadang, ayo. Atau mungkin ada yang BAB-nya jadi nggak teratur, biasanya pagi terus tiba-tiba jadi siang atau mungkin sore. Coba dicek, mungkin jam tidurnya udah mundur dari jam tidur biasanya. Jadi jam piket tubuhnya pun ikut berubah ya. Jadi pastikan teman-teman, ayo kita berusaha untuk tidur secara teratur dengan durasi juga yang dianjurkan, yaitu sekitar 7-8 jam ya. Semangka. Oke, semoga materi hari ini bisa menambah semangat sobat sehat semuanya dalam melakukan program. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Mari sukses bersama SBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.